Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out season kedua chapter 159. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, tunggu di subscribe terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang suka dengan kaos anime atau aksesoris anime lainnya, bisa klik link pembeliannya di deskripsi ya. Oke, chapter kali ini berjudul Perseverance atau kegigihan. Di awal chapter kita diperlihatkan Brooklyn yang berhasil memukul lemparan Tokuchi dengan sangat kuat dan mendapatkan home run dari pukulannya itu. Setelah itu para pemain Lycons pun berkumpul di gundukan dan bertanya kepada Tokuchi apakah dia baik-baik saja. Mereka juga berkata untuk jangan khawatir karena semua itu mungkin hanya kebetulan dan kecelakaan saja. Tapi Tokuchi berkata, itu bukanlah kebetulan atau kecelakaan, ini adalah kekuatan mereka yang sesungguhnya. Mereka adalah tim terbaik di Jepang saat ini. Jika mereka mempunyai waktu, mereka pasti akan bisa memukul kembali lemparanku. Aku sudah menggunakan semua trik yang ada di buku, tapi sekarang datang waktunya di mana lemparanku tidak bekerja sama sekali. Semua orang pun heran, bagaimana bisa Tokuchi seputus asa itu. Lalu Ideguchi berkata kepada Tokuchi, tunggu sebentar, bukannya yang bisa memukul lemparanmu itu hanya pemukul dengan level yang tinggi ya? Kalau begitu kau bisa menggunakan taktik walk seperti terakhir kali. Tokuchi pun berkata, tidak, bahkan dengan cara seperti itu ini tidak akan berhasil sekarang. Sebagai tambahan, bahkan aku tidak bisa memprediksi apa yang akan mereka lakukan berikutnya. Tapi aku ingin menghadapi mereka secara langsung. Maaf, tapi serahkan pertandingan ini kepadaku. Aku bertaruh kalau kita pasti akan hancur, tapi aku tidak ingin mati sia-sia di sini. Aku harus mendapatkan sesuatu dari mereka. Baru aku akan mati dan aku ingin kalian semua memutuskan seberapa lama kalian bisa membiarkan hal seperti itu akan terjadi. Ketika kalian tidak ingin melihatku dihancurkan sepenuhnya oleh Mariners, kode rahasianya adalah kalian harus melepaskan sarung tanganmu. Itu adalah sinyal kita. Jika salah satu dari kalian melepas sarung tangan, di saat itu pula aku akan meninggalkan lapangan ini. Mendengar perkataan Tokuchi itu, para pemain hanya terdiam dan tidak habis pikir seorang Tokuchi bisa berkata seperti itu. Lalu di tengah lapangan pertandingan kembali dilanjutkan, di mana sebelumnya lemparan Tokuchi dipukul dengan sangat keras dengan Brooklyn hingga berhasil home run. Lalu pemukul berikutnya dari Mariners adalah Kitauji. Apakah dia akan mampu untuk memukul lemparan Tokuchi juga? Kita lihat saja. Kitauji saat ini sudah bersiap untuk memukul dengan menggunakan posisi ban sama seperti sebelumnya. Dan sekarang Tokuchi mengambil ancang-ancang dan lemparannya pun dilesatkan. Kitauji yang sudah semakin tajam itu pun tahu kalau lemparan Tokuchi yang ini adalah lemparan lambat dengan putaran tinggi. Dengan jalur lemparan yang tinggi lalu berubah jalur ke arah dalam. Dengan analisanya itu, Kitauji pun berhasil memukul lemparan Tokuchi itu. Bola pun bergulir melewati base pertama dan kedua. Pelatih Mihara yang memperhatikan Tokuchi itu bergumam dalam hatinya. Lemparan Tokuchi benar-benar terpukul. Jadi apa yang dikatakannya itu memang benar ya. Tapi tidak ada satupun pemain yang melepas sarung tangannya. Setelah itu pemukul berikutnya dari Mariners adalah Takami. Dia pun berhasil untuk memukul lemparan Tokuchi. Bola mengarah ke tengah lapangan. Kitauji yang melihat peluang itu langsung berlari ke arah home dan dia berhasil mencetak angka kedua untuk Mariners. Tokuchi benar-benar kesulitan. Dia sudah kehilangan 2 poin tanpa membuat satupun pemukul Mariners out di babak pertama ini. Para pemain Lycons pun mulai khawatir karena perkataan Tokuchi kalau lemparannya itu tidak bekerja ternyata benar. Kembali ke tengah lapangan, pemukul Mariners berikutnya adalah Amami. Dia juga berhasil memukul lemparan Tokuchi. Begitu juga dengan Thomas. Dan di babak pertama ini Tokuchi kehilangan 4 poin. Setelah itu saat istirahat para pemain, Tokuchi berkata kepada yang lain, kenapa tidak ada yang melepas sarung tangannya dan mengeluarkanku dari pertandingan?
Jika kita kalah, kalian tidak akan mendapatkan bayaran untuk pertandingan ini. Lalu Genzo pun berkata, jangan khawatir Tokuchi, ketika aku berpikir itu adalah waktunya, aku akan langsung melepas sarung tanganku. Jadi biarkan aku bertanya kepadamu, sesuatu yang ingin kau dapatkan dari mereka dan kau rela dihancurkan begitu, itu karena sesuatu tersebut adalah hal yang akan membantu kita untuk menang, bukan? Tokuchi hanya tertawa kecil dan berkata, tidak juga. Ya, terserah kalian mau percaya atau tidak kepadaku. Lalu di tengah lapangan, saat ini pemukul Mariners adalah Brooklyn. Dia mampu memukul lagi lemparan Tokuchi itu. Setelah itu, lemparan Tokuchi terus-menerus dipukul. Para pemukul Mariners benar-benar on fire pada hari ini, sehingga lemparan Tokuchi mudah untuk dipukul oleh mereka. Walaupun lemparan Tokuchi terus-terusan dipukul, tapi tidak ada satupun pemain Lakers yang melepas sarung tangan mereka. Dan akhirnya serangan Mariners itu tidak bisa dihentikan oleh Tokuchi. Dan dalam pertandingan ini, Lakers benar-benar dibantai oleh Mariners dengan skor akhir adalah 14-3 dengan Tokuchi yang bermain full sampai akhir pertandingan. Setelah pertandingan selesai, Kojima berbicara empat mata dengan Tokuchi. Lalu Kojima pun berkata, hari ini kau bisa sebut ini sebagai final test untuk melihat apakah tim yang dikenal sebagai Lakers adalah tim yang mampu bertarung di tahap akhir liga yang sangat intens ini. Lalu Tokuchi pun berkata, jadi bagaimana hasilnya? Kojima menjawab, mereka sama sekali tidak takut dengan serangan bertubi-tubi dari Mariners itu. Mereka semua percaya kepadamu Tokuchi, dan mereka mempercayakanmu sampai akhir pertandingan. Sudah jelas mereka lulus kan? Tokuchi pun tersenyum sejenak, lalu dia berkata, aku telah kehilangan beberapa keunggulanku dan juga aku ceroboh saat melempar di pertandingan tadi. Aku berpikir untuk beberapa detik itu sangat nyaman di sini dan waktunya telah tiba. Waktu di mana akhirnya aku akan meninggalkan tempat ini. Dan kau tahu, seorang penjudi itu adalah makhluk haus darah yang tinggal sendiri di sarang penjudian. Jika aku memiliki perasaan terhadap yang lain, itu adalah akhir untukku. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkannya dan pergi begitu saja. Jika aku pergi, itu adalah setelah tim ini memenangkan kejuaraan. Chapter 159 pun selesai. Dan inilah review dari One Out Season kedua chapter 159. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.